Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu kalau kami boleh memuji dan menyembah Engkau di tempat ini. Kami bersyukur Tuhan, Engkau memberikan segala sesuatu sebelum kami meminta kepadamu. Bersyukur untuk kasih-Mu yang luar biasa, untuk perlindungan-Mu yang ajaib, untuk pemeliharaanmu Tuhan, yang jauh di luar daripada apa yang dapat kami usahakan dan doakan. Bapa, terima kasih. Hari ini kami mau mendengar akan firman-Mu Tuhan. Engkau tolong kami, beri kami hikmat, beri kami pengertian yang daripadamu. Buat kami berkaca dengan hidup kami Tuhan. Supaya kami Tuhan dapat menjalani hidup ini seperti yang Engkau mau. Biar nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih, kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom saudara-saudara. Saya share tentang perkataan yang salah. Setiap kita pasti pernah mengucapkan perkataan yang salah. Tapi kita belajar di hari-hari terakhir ini, kita harus benar-benar berhati-hati dalam segala sesuatu, terlebih dengan mulut lidah bibir kita. Ya, kita mau menyerahkan lidah kita untuk diserahkan kepada Tuhan, untuk Tuhan yang pegang, untuk Tuhan yang menolong kita. Kita lihat dulu dari Wahyu 12 ayat 15. Wahyu 12 ayat 15. Ada dua kekuatan rohani yang besar dilepaskan pada hari-hari terakhir. Kalau kita lihat di dalam Wahyu ini, lalu ular itu menyemburkan dari mulutnya air sebesar sungai ke arah perempuan itu supaya ia dihanyutkan sungai itu. Jadi kita lihat ya, air itu melambangkan perkataan. Dalam hal ini melambangkan perkataan. Saya dulu waktu pertama kali diajarin tentang peperangan, saya bingung. Air, saya menerapkannya pemikiran jasmani, tapi ternyata bukan. Terus lihat di dalam ke arah perempuan itu. Nah, perempuan itu melambangkan gereja, supaya si gereja itu dihanyutkan oleh sungai. Jadi begini, ular si jahat ya, ular tua itu menyemburkan dari mulutnya, keluar dari mulutnya perkataan-perkataan yang sebesar sungai. Jadi perkataannya itu bisa menyebar kemana-mana karena disemburkan gitu ya, ke arah gereja Tuhan, ke arah gereja, ke arah orang-orang percaya, supaya orang-orang percaya itu hanyut oleh sungai. Jadi tanpa sadar dihanyutkan. Jadi perkataan yang disemburkan oleh si jahat itu menghanyutkan gereja Tuhan, menghancurkan. Kita pelajari lagi ya di dalam apa yang positifnya ya. Yohanes 7 ayat 38. Kita gereja Tuhan ya. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Jadi kita sebagai orang yang menamakan dirinya Kristen, kita sungguh-sungguh bukan Kristen kartu penduduk, tetapi Kristen yang benar-benar percaya sampai kapanpun percaya, sedikit apapun percaya. Itu hidup kita karena percaya ya. Percaya maka jadi ya. Dari dalam hati kita akan mengalir aliran-aliran air hidup. Roh Kudus ada di dalam kita. Air, firman hidup itu, kehidupan yang dari Tuhan harus kita alirkan. Alirkannya melalui apa? Tentu kita harus penuh dengan roh. Penuh dengan firman, dan kita keluarkan dari mulut kita perkataan-perkataan firman yang hidup. Firman yang adalah roh, firman yang adalah terang. Kita harus senantiasa ingat bahwa dari dalam hati kita harus mengalir aliran-aliran air hidup. Aliran-aliran air hidup. Coba kita lihat lagi Yoel 2 ayat 28. Yoel 2 ayat 38. 28 ayat 28. Yoel 2 ayat 28.
pada hari-hari terakhir kalau nggak salah. Yoel 2 ayat 28. Nah, kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia, maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi, teruna-terunamu akan mendapat penglihatan. Jadi anak-anakmu laki-laki perempuan akan bernubuat pada hari-hari terakhir. Bernubuat mengucapkan firman yang Tuhan taruhkan. Ya, mengucapkan itu pada hari-hari terakhir. Jadi ada dua kekuatan rohani yang besar dilepaskan pada hari-hari terakhir ya. Tuhan mencurahkan rohnya ya. Kita lihat terlebih dulu bahwa yang dari si jahat dan kita sebagai gereja Tuhan pada hari-hari terakhir kita punya kekuatan, yaitu melalui mulut kita, melalui perkataan kita. Nah, sekarang kita perhatikan begini ya, setiap kali orang berbicara, kalau saya ngomong gitu ya, siapapun yang ngomong lah yang kita ketemu, itu ada suatu kekuatan rohani, ada suatu kekuatan dari dalam gitu ya, keluar dari mulut kita. Salah satu dari salah satu dari 3 sumber. Jadi setiap kali orang ngomong nih, sumbernya ada 3. Perhatikan ya. Dari manusia, dari kita sendiri, kita omongan keluar dari kita sendiri, ataukah itu dari Roh Kudus yang ada di dalam kita, atau lagi dari roh jahat yang mengisik-isiki kita. Perhatikan, setiap kali orang ngomong kita perhatikan, ini ngomongan dari dia atau enggak. Banyaknya orang salah, misalnya seperti ini, misalnya kita lagi ngobrol sama hamba Tuhan. Nah, karena kita menghormati hamba Tuhan tersebut, hamba Tuhan itu lagi cerita, kita seringkali nganggapnya bahwa itu firman gitu tuh. Padahal tidak menubuatkan, tidak memberikan pernyataan, cuma ngobrol. Itu nggak apa-apa, karena kita harus belajar untuk kita menguji apakah itu dari Tuhan untuk diberikan kepada kita. Tapi jangan sampai kita mengecap, oh omongannya nggak bener sih itu tuh hamba Tuhan itu tuh, karena tidak terjadi. Jangan sampai seperti itu. Kita dikasih Tuhan untuk menguji setiap roh, ngerti ya? Jadi ada 2 kekuatannya, ada kekuatan kuasa negatif dari lidah dan juga ada kekuatan kuasa positif dari lidah kita, dari perkataan kita. Sekarang kita lihat Ayub 4 ayat 3-4. Sesungguhnya engkau telah mengajar banyak orang dan tangan yang lemah telah engkau kuatkan. Jadi mengajar banyak orang ya. Terus ada orang yang lemah bisa dikuatkan. Orang yang jatuh telah dibangunkan oleh kata-katamu dan lutut yang lemah telah kau kokohkan. Jadi perkataan kita bisa menguatkan, bisa mengokohkan, bisa membangunkan, memberi semangat, bisa. Terus Ayub 19 ayat 2. Ayub 19 ayat 2. Berapa lama lagi kamu menyakitkan hatiku dan meremukkan aku dengan perkataan. Jadi perkataan yang tadi membangun, perkataan yang ini menyakitkan, meremukkan, menghancurkan kita. Meremukkan aku dengan perkataan. Jadi kita harus ingat bahwa kita ini punya mulut, punya lidah yang harus kita serahkan ke Tuhan ya. Karena perkataan itu adalah roh. Jadi kalau istilah di sosmed sih viral nih, ngomong ini terus viral, pada ngomong rame. Nah nanti sebentar lagi viral ini, wah itu perkataan itu adalah roh, menyebar ya. Tapi kita anak-anak Tuhan diberi sama Tuhan untuk kita bisa menguji ya. Kita lihat 2 Timotius 2 ayat 17-18. Nah, perkataan mereka menjalar seperti penyakit kanker. Jadi pasti nggak bagus kan? Di antara mereka termasuk Himeneus dan Filetus yang telah menyimpang dari kebenaran dengan mengajarkan bahwa kebangkitan kita telah berlangsung dan dengan demikian merusak iman sebagian orang. Jadi ada
orang-orang yang mengajarkan yang menyimpang dari kebenaran. Mungkin namanya dipakai atau gimana lah pokoknya. Dan dengan demikian orang yang mendengar nggak ngerti nih, ini menyimpang nih. Mungkin karena dia kurang pengetahuan. Ingat ya, kurang pengetahuan akan firman Tuhan, kurang pengenalan akan firman Tuhan membuat umat binasa. Ditangkap dan terus iya ya percaya gitu ya. Percaya bisa merusak iman kita. Ya, hati-hati dengan perkataan yang salah. Nah, kalau Tuhan Yesus ya, perkataan itu bukan saja sekalimat tapi pengajaran juga ya, termasuk pengajaran ya. Kalau Yesus kita lihat Yohanes 7 ayat 16 sampai 17. Jawab Yesus kepada mereka, ajaranku tidak berasal dari diriku. Yesus sendiri ngomong, ajaran Yesus tidak berasal dari Yesus sendiri, dari dirinya manusianya Yesus sendiri, tetapi dari Dia yang telah mengutus aku. Jadi dari Bapa. Jadi maka dikatakan bahwa barang siapa mau melakukan kehendak Bapa, ia akan tahu entah ajaranku ini berasal dari Allah, entah aku berkata-kata dari diriku sendiri. Nah, kita nih harus ngerti, kalau kita mau melakukan kehendak Tuhan, kita nih bisa tahu ini ajarannya dari Tuhan atau bukannya. Kita harus tahu. Karena kita ini harus benar-benar di masa-masa sekarang, yang masa-masa sukar, masa-masa terakhir kita nih mudah disesatkan ya. Entah aku berkata-kata dari diriku sendiri ataukah berasal dari Allah, kata Yesus. Nah, dikatakan juga bahwa itulah sebabnya Yesus mengajar tidak seperti orang lain, tetapi Yesus mengajar sebagai orang yang berkuasa. Kenapa? Karena dia nerimanya dari Allah, dari Bapa. Dia terima, Yesus sampaikan. Nah, kita harus belajar seperti itu ya. Bagaimana Yesus mengajar begitu berkuasa. Kita benar-benar mau terus belajar. Nah, terus 2 Korintus 11 ayat 3 sampai 4. Ini masih contoh-contoh ya. 2 Korintus 11 ayat 3 sampai 4 ya. Tetapi aku takut kalau pikiran kamu disesatkan dari kesetiaan kamu yang sejati kepada Kristus. Sama seperti Hawa diperdayakan oleh ular itu dengan kelicikannya. Nah, sekarang kalau 2 Korintus 11 ayat 3 belum selesai. Tetapi aku takut kalau pikiran kamu, pikiran kita nih, nomor 1 masuk dari pikiran nih. Kalau sudah mulai berpikir, ingat ya, firman Tuhan itu bukan untuk dipikir-pikir benar atau salah, bukan, tapi untuk dipercaya ya, karena firman Tuhan itu ya dan amin. Kalau pikiran kamu disesatkan dari kesetiaan kamu yang sejati kepada Kristus. Banyak orang sudah setia sama Yesus, ikut Yesus, iring Yesus, tapi diperdayakan oleh si ular dengan kelicikannya. Jadi enggak seperti Hawa itu diperdayakan oleh ular, enggak nyadari gitu ya. Sama seperti Hawa diperdayakan oleh ular itu dengan kelicikannya. Ayat 4. Sebab kamu sabar saja jika ada orang datang memberitakan Yesus yang lain daripada yang telah kami beritakan, atau memberikan kepada kamu roh yang lain dan daripada yang telah kamu terima, atau Injil yang lain daripada yang telah kamu terima. Kita kan suka gini, suka nggak enakan kan? Kita dengar orang ngomong, orang itu cerita memang tentang Yesus, tapi Yesus yang lain. Ya, jadi pengajaran yang memang firman tapi sedikit rada-rada gimana gitu ya, atau memberikan kepada kamu roh yang lain dan daripada yang telah kamu terima, atau Injil yang lain, Injil tapi yang lain daripada yang telah kamu terima. Kita udah terima nih, kita udah terima banyak hal, pengajaran udah terima, dan kita dengar dari hal-hal lain gitu ya. Tiba-tiba otak kita mikir, iya ya, orang itu bener ya, orang itu terbukti ya. Lalu kita tanpa sadar kita mau terima ya. Kalau kita mau menerima, kita ini
menerima roh yang lain, menerima pengajaran yang lainnya, doktrin yang lainnya. Nah, kita itu meleset dari sasaran. Ingat ya, meleset dari sasaran karena mendengar berita itu. Misal begini, kita lagi jalan, panggilan ya. Kita dipanggil Tuhan, Tuhan di sana, kita menuju sana. Tapi di tengah jalan kan kita kan orangnya kan mau bertumbuh. Kita mau bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan, kita terima pengajaran lain, tapi kita tidak menguji. Mungkin juga kita belum terlalu dalam gitu. Tapi kita nih tulus karena kita memang mau bertumbuh kan. Belajar tanpa sadar katut tuh ke bawah. Harusnya kita sampai kepada situ, kitanya enggak sampai karena kitanya meleset dari sasaran ya. Dosa adalah meleset dari sasaran, tidak tepat sasaran. Nah, itu karena kita dengar berita atau pengajaran yang lain, pengajaran Yesus yang lain ya. Kita harus benar-benar semua harus Alkitabiah dan kita benar-benar minta Roh Kudus untuk mengajarkan kepada kita. 2 Tesalonika 2 ayat 1 sampai 2. Tentang kedatangan Tuhan kita, Yesus Kristus, dan terhimpunnya kita dengan Dia, kami minta kepadamu saudara-saudara, supaya kamu jangan lekas bingung dan gelisah. Ada ini, jangan lekas bingung dan gelisah, baik oleh ilham roh maupun oleh pemberitaan atau surat yang dikatakan dari kami. Di sini tulis yang dikatakan dari kami, berarti belum tentu dari Paulus lah. Kalau seolah-olah hari Tuhan telah tiba, kita harus hati-hati. Terus coba lihat yang 3, yang ayat 3 ya. Janganlah kamu memberi dirimu disesatkan orang dengan cara yang bagaimanapun juga, sebab sebelum hari itu, hari kedatangan Yesus, haruslah datang dahulu murtad dan haruslah dinyatakan dahulu manusia durhaka yang harus binasa. Ya, ini atas nama Paulus orang yang nulis, padahal bukan Paulus ya. Nah, perkataan yang diucapkan itu dapat merampas damai kita. Aduh, nanti Tuhan Yesus sebentar lagi datang. Bagaimana ya saya? Aduh, bagaimana ini, bagaimana itu? Gelisah ya. Jangan gelisah, ingat ya. Jangan sampai dirampas akan damai sejahtera kita. Nah, juga perkataan yang tertulis, misalnya surat kayak gitu ya. Nah, sekarang saya mau share tentang gini saudara. Kita tahu Alkitab diilhami oleh Roh Kudus, itu pasti benar ya. Nah, tapi kita juga tahu bahwa buku-buku yang kita baca, buku kan berupa tulisan orang-orang. Nah, itu mempunyai roh di dalamnya. Ya. Kita nih menerima spirit atau roh daripada si penulisnya, karena penulisnya diinspirasi oleh siapa. Kita tuh harus ngerti ya, dan kita benar-benar harus cepat menyadari. Makanya kalau membaca satu buku ya pokoknya tentang hal-hal yang alam roh lah, kita harus berdoa terlebih dahulu. Kita harus menyeleksi buku-buku yang kita baca. Waktu kecil, tentunya waktu kecil remaja tuh saya belum jadi anak Tuhan. Saya itu senang baca buku, misalnya komik lah, novel lah, termasuk buku ramalan. Termasuk buku primbon saya baca. Itu ada karena iseng, bacalah saya itu. Termasuk Ronggo Warsito, Joyoboyo segala macam. Dan ketika saya lahir baru, buku itu saya bakar. Dan ketika saya dengar Pak Agung cerita tentang ramalan ini, saya rada-radanya salah. Tadi tuh jangan dibakar dulu. Seperti itu. Buku itu menginspirasi dan membuat saya ngerti arti mimpi lah, tentang ramalan. Tapi saya
udah bakar. Setelah terima dari Pak Agung, lah itu tuh ada sesuatunya, saya nyesel bukunya digoleti udah nggak ada, saudara. Seperti itu ya. Jadi ada roh yang memanifestasikan diri melalui manusia, ya, roh yang memanifestasikan diri melalui manusia. Nah juga komik-komik juga. Nah itu semuanya sebenarnya satu kesia-siaan. Setelah jadi anak Tuhan kita harus bisa membedakan sumbernya dari mana, gitu ya, sumbernya dari mana. Terus ya 1 Yohanes 4 ayat 1 sampai 3. 1 Yohanes 4 ayat 1 sampai 3 ya nanti. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah percaya akan setiap roh, tetapi ujilah roh-roh itu, apakah mereka berasal dari Allah. Sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Demikianlah kita mengenal roh Allah. Setiap roh yang mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia berasal dari Allah. Dan setiap roh yang tidak mengaku Yesus tidak berasal dari Allah, roh itu adalah roh antikristus. Dan tentang antikristus telah kamu dengar bahwa ia akan datang, dan sekarang ini ia sudah ada di dalam dunia. Nah, di dalam diri manusia, di dalam diri kita itu, dalam diri manusia itu ada roh antikristus. Ketika kita menghadapi sesuatu persoalan atau apa, atau kita mendengar apa, di dalam hati kita ada hal-hal yang kita dengar menurut kita, dengar hati kita nih, jangan percaya, seperti itu, dibujuk untuk kita diselewengkan. Itu roh antikristus. Kita harus diisi penuh dengan firman. Kita harus selalu berkata bahwa aku percaya akan Yesus Putra Allah, datang ke dunia, mati dan bangkit untukku. Kita harus selalu ingat itu. Hati-hati dengan roh antikristus ya, ada dalam diri manusia ya. Nah, kita bisa tahunya gimana? Karena dimanifestasikan melalui mulut orang-orang itu. Ya enggak, otomatis roh antikristus, misal ya, ada roh antikristus ada dalam diri seorang itu akan berkhotbah, seorang itu akan mengajar, seorang itu akan menulis, tapi kita harus ngecek apakah itu mengakui Yesus Kristus sebagai Tuhan atau tidak ya, supaya kita jangan sampai disesatkan ya. Nah, kenapa roh-roh itu yang memperdaya bisa masuk ke dalam manusia? Kenapa? Kita manusia percaya, kok kenapa bisa masuk gitu ya. Nah, kita lihat di Obadja 1 ayat 3 ya. Obadja 1 ayat 3, ayat terakhir ya. Keangkuhan hatimu telah memperdayakan engkau. Ya, engkau yang tinggal di liang-liang batu, di tempat kediamanmu yang tinggi. Engkau yang berkata dalam hatimu, siapa yang sanggup menurunkan aku ke bumi? Ini orang pongah sombong. Orang pongah sombong susah dideketin, susah dijak ngomong, susah diomongin ya. Keangkuhan hatimu telah memperdayakan engkau. Ingat, jangan sampai kita jadi angkuh. Angkuh itu, saya nggak mau dengar omongan orang, saya nggak mau dengar ajaran kamu, saya nggak mau dengar ini. Padahal kita dikasih sama Tuhan roh untuk kita selalu belajar dan kita menguji roh-roh itu. Jangan sampai kita menjadi angkuh. Saya belajar begini saudara, saya perhatikannya. Saya ini orangnya suka belajar gitu. Tapi kalau saya lihat ada orang-orang yang susah sekali diajarin, maunya didengar. Kalau saya cari nih orang, kira-kira orang ini bisa ngomongin, bisa nasihatin kita enggak? Istilahnya kalau saya jalan serong, saya diluruskan kembali, dinasihati. Makanya kita butuh orang yang bisa mengcover kita. Tapi untuk mengcover kita harus lihat siapakah orang itu, bagaimanakah hidup orang itu, apakah ada buahnya atau tidak. Ya, jadi kita tuh bisa di cover, kita bisa minta tolong, saya mau ini, saya mau itu. Saya bisa bertanya, kalau ada begini-begini, bagaimana jawabannya dia gitu. Nah, seperti itu.
Ya, jadi jangan angkuh. Keangkuhan hati itu memperdayakan kita, seperti Hawa diperdayakan, tidak tanya Tuhan lagi, pokoknya ini enak, ini nikmat, ambil buahnya gitu ya. Jadi kita harus tahu bahwa hati yang angkuh itu membuat roh yang memperdaya bisa masuk ke dalam kita. Kalau roh yang memperdaya masuk ke dalam kita, kita akan ucapkan perkataan-perkataan yang salah. Mengucapkannya salah, malah orang bisa dengar, malah orang juga ikut-ikutan kita gitu ya. Apalagi kalau viral, wah ya ramai gitu ya. Tapi kita belajar terus akan kebenaran firman Tuhan, karena kebenaran firmanlah yang bisa menyelamatkan manusia. Kalau yang lain di luar kebenaran firman Tuhan, itu merupakan kesalahan, bisa membawa kita hancur. Ya, jadi kita harus benar-benar belajar firman di hari-hari terakhir. Kita harus tahu banyak kemurtatan, kita harus banyak lagi belajar akan firman, karena firman Tuhan itu ya dan amin. Dulu waktu Yesus hidup ngomongnya gitu, ya sekarang gini. Sekarang ya tetap sama, nanti besok sama, nanti sampai akhir zaman pun tetap sama. Itu namanya kebenaran. Kalau bukan kebenaran, sekarang ngomong gini, kayak sama orang dusta. Temen saya ngomong gini, coba titenin kalau ngomong Jawa banyak pula. Coba aja teliti, kalau orang yang bohong nanti kesana ngomongnya beda lagi sama yang kemarin, nanti ngomong lagi beda lagi sama kemarin. Itu bukan kebenaran. Kita hanya mau dengar firman kebenaran yang tetap sama dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Nah, di sini dikatakan ya, satu hal yang saya lupa katakan ya, di Wahyu 12 ayat 15 yang tadi ya, yang balik ke yang tadi saya lupa ngomong. Dari mulut Wahyu 12 ayat 15. Nah, di sini kan di Wahyu 12 ayat 15 yang tadi. Ini tadi saya taruhnya di depan soalnya. Nah, Wahyu 12 ayat 15 ini menyemburkan dari mulutnya itu air sebesar sungai. Nah, air sebesar sungai itu yang saya katakan suatu sungai yang apa? Ya, jadi dari mulut iblis, dari mulut si jahat akan mengalir, dan pengikut-pengikutnya tentunya akan mengalir suatu sungai. Kalau kita kan mengalir karena kita percaya, kita mengalir aliran-aliran sungai kehidupan ya, perkataan-perkataan kehidupan. Tapi kalau iblis enggak ya, kita lihat di situ dikatakan bahwa akan mengalir suatu sungai. Sungai apa? Sungai umpatan, sungai makian. Nah, saya buka kamus nih, pagi-pagi saya buka kamus ya. Coba ngerti umpatan, tapi buat ngejelasannya gimana? Soalnya saya pengalaman sama anak-anak SMP gitu ya, anak-anak SMP kan ikut PA itu saya pakai bahasanya, katanya bahasa baku. Zaman dulu sih nggak ngerti lah bahasa baku tak apa gitu. Saya ngomong dusta, anak-anak nggak ada yang ngerti dusta loh. Terus ngomong apa lagi, anak-anak nggak ngerti. Nah, sekarang saya jadi buka umpatannya. Nah, di situ dikatakan sungai umpatan dan makian. Umpatan itu apa? Di kamus tulis gini, perkataan yang menjelekkan orang di belakang, perkataan sesel, aduh, ngomongnya di belakang. Dan kemudian marah ya, perkataan marah atau cercaan pada orang yang dianggap salah. Itu salah tuh ngomong ini di belakang. Nah, itu umpama kita ngomong di belakang, nyebar nggak? Lama-lama nyebar. Itu perkataan tuh, hati-hati ya, hati-hati sekali. Nah, jadi kita tahu kalau dari mulut Allah dan pengikutnya, tadi kan dari mulut si jahat, mulut si iblis dan pengikutnya, sekarang dari mulut Allah dan dari mulut kita sebagai anak-anak Tuhan, karena kita percaya pada firman Tuhan, mengalir sungai-sungai air kehidupan. Nah, aliran ini, aliran sungai-sungai yang dari kita, dari hati kita ini memiliki perkataan-perkataan kehidupan. Sedangkan kalau si jahat umpatan dan makian, ngumpat, maki. Saya ngaku, saya juga sering mengumpat saudara. Otomatis ya di belakang tuh nggak berani marah, di belakang ngumpat. Sering saya juga kayak gitu. Benar-benar harus hati-hati ya. Nah,
Nah, kalau si iblis itu memiliki perkataan-perkataan yang apa? Yang membunuh, menghancurkan. Hati-hati. Kita harus senantiasa mengucapkan perkataan-perkataan yang mengalirkan perkataan kehidupan, supaya seperti dikatakan, kemana air itu mengalir ada kehidupan. Misal ada suatu keluarga orang yang punya persoalannya nih ngumpet-pet lagi jalan buntu, kita ucapkan firman mengatakan hidup, jadi kehidupan. Begitu dia menerima firman yang kita ucapkan, dia kembali bersemangat. Itu menghidupkan. Mulut, lidah, bibir kita biarlah dipakai untuk menghidupkan apa yang sudah mati. Tidak ada yang mustahil bagi kita yang percaya. Kita bisa menghidupkan. Makanya dikatakan di firman Tuhan, biarlah tempat-tempat yang gundul tandus kembali menjadi hidup. Nah, kita harus punya banyak hal ya. Yuk kita akan berdoa sekarang. Bapa, kami mengucap syukur kepadamu karena Engkau yang memperlengkapi akan setiap kami. Tolong kami Tuhan, beri kami lebih lagi pengertian Tuhan, karena Engkau yang memiliki pewahyuan. Kau berikan kami hikmat dan wahyu untuk kami dapat mengerti, untuk menerapkan dalam hidup kami, mengingat akan apa yang firman-Mu telah katakan. Tuhan, terima kasih, kami mengucap syukur. Dan pagi ini Tuhan, kami juga berdoa untuk hamba-Mu Ibu Nani Tuhan, yang dalam perjalanan biarlah Engkau Allah Immanuel menjaga, melindungi, memelihara akan Ibu Nani dan tim yang akan melayani di Jawa Timur. Biarlah perkataan-perkataan yang hidup yang daripada-Mu Tuhan Engkau taruhkan di dalam mulut, lidah, bibir hamba-Mu Ibu Nani, sehingga semua yang mendengar Tuhan, semuanya boleh diberkati. Ada kehidupan dan api kuasa yang daripada-Mu menyambar akan setiap orang yang mendengar Tuhan, sehingga mereka dibangunkan, sehingga mereka dihidupkan kembali, dan tidak ada kematian dalam kehidupan setiap orang-orang yang mendengar firman dari hamba-Mu Ibu Nani yang akan melayani di Jawa Timur itu. Tuhan, terima kasih. Kami juga mengucap syukur Tuhan untuk presiden kami Tuhan. Kami berdiri untuk bangsa kami Tuhan. Kami mau menyerahkan akan bangsa ini terus ke dalam tangan-Mu Tuhan, dipegang oleh tangan-Mu ya Bapa, sehingga tidak ada satupun kekuatan yang sanggup mengambilnya daripada-Mu. Genapkan seluruh nubuatan-nubuatan dan apa yang firman-Mu katakan jauh hari sebelumnya, yang kini sedang terus digenapi Tuhan, karena waktu-waktunya semakin dekat. Kami mengucap syukur Tuhan, kami berdoa, kami minta jiwa-jiwa di bangsa ini Tuhan boleh dimenangkan Tuhan. Mereka boleh mendengar akan firman-Mu. Semua pemikiran mereka, semua roh-roh yang menyesatkan bangsa ini, Tuhan kami serahkan kepada-Mu Tuhan. Kekuatan dan kuasa-Mu Tuhan, Injil itu Tuhan akan membuat mereka boleh percaya. Kami berdoa Tuhan agar penyesatan-penyesatan itu dibakar oleh api-Mu Tuhan. Terima kasih, kami mengucap syukur kepada-Mu Tuhan. Terima kasih untuk presiden kami, Engkau yang akan terus memberikan hikmat marifat yang daripada-Mu. Engkau terus berikan keajaiban-keajaiban yang daripada-Mu, yang menjagai setiap langkah-langkah di dalam pengambilan keputusan. Engkau Tuhan yang memberikan strategi-strategi yang luar biasa Tuhan untuk presiden yang Engkau tetapkan bagi bangsa kami, untuk setiap jajarannya Tuhan yang ada di pihak akan presiden kami. Terima kasih, kami mengucap syukur. Bapa, Engkau memberkati kota kami, Engkau memberkati banyak orang-orang di kota ini Tuhan yang belum percaya. Kami minta jiwa-jiwa mereka memasuki tempat ini Tuhan, karena Engkau sudah membeli dan menebus mereka Tuhan dengan darah-Mu yang kudus Tuhan. Terima kasih, kami mengucap syukur kepada-Mu. Terima kasih Tuhan, saat ini Tuhan kami mau terima pengurapan yang daripada-Mu. Bapa, kami mengangkat akan minyak urapan ini Tuhan. Kuasa-Mu menyertai kami Tuhan. Kuasa-Mu Tuhan
yang akan membuat pikiran kami hanya tertuju kepada yang daripadamu. Engkau terus menerus memperbarui pikiran kami Tuhan. Kami mau terima pikiran Kristus. Kami urapi mata kami Tuhan. Buat mata kami setajam mata Raja Wali Tuhan. Mulut lidah bibir kami urapi, Engkau layakkan Tuhan untuk mengucapkan perkataan-perkataan yang mengalirkan kehidupan. Kami urapi akan telinga kami Tuhan. Kami membuka telinga kami untuk suara roh-Mu Tuhan. Dan kami menolak setiap suara-suara yang bukan daripadamu Tuhan. Engkau pasang radar pada telinga kami Tuhan. Tuhan, kami berdoa untuk hati kami. Ini hati kami Tuhan, kami mau terus percaya supaya dari dalam hati kami sebagai orang percaya, kami akan terus mengalirkan aliran-aliran dari perkataan-perkataan-Mu yang hidup Tuhan. Tuhan, kami menyerahkan akan tekuk kami tutup setiap kelemahan dan kekurangan kami tutup setiap celah Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami menyerahkan Tuhan akan tangan kami, ini tangan kami Tuhan, Engkau latih tangan kami untuk kami boleh mengangkat senjata-senjata yang Engkau berikan kepada kami. Ini kaki-kaki kami Tuhan, kami menyerahkan setiap langkah-langkah kami untuk kami mau ada di trek dan jalan-jalan-Mu saja Tuhan. Tolong kami Tuhan untuk kami tidak menyimpang. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur, terima kasih untuk pagi ini. Biarlah nama Tuhan dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Kita sama-sama katakan amin.